Salam sejahtera bagi kita semua dan terima kasih karena telah meluangkan waktunya. Saya cukup senang karena saya bisa berbagi sesuatu hal yang saya rasa sangat berdekatan dengan kehidupan kita sebagai seorang mahasiswa, yakni self-love. Atau yang bisa kita kenal sebagai cara untuk menghargai dan merawat diri kita masing-masing. Tentunya, tema yang saya bawakan yang di self-love, kunci bertahan di dunia perkuliahan dan kesehatan mental. Di tengah tuntutan kuliah, tugas yang datang bertubi-tubi, dan standar sosial yang kadang bikin kita merasa kurang cukup. Self-love bukan lagi sekedar kata-kata motivasi, tetapi kebutuhan nyata. Bahkan, data dari WHO menunjukkan bahwa lebih dari 300 juta orang mengalami depresi. Salah satunya karena kurang menerima diri kita sendiri. Dan ini menunjukkan bahwa isu ini sangat penting termasuk bagi kita. Yang pertama, mari kita lihat apa itu self-love secara sederhana. Self-love bukan berarti memanjakan dan berlebihan atau bersikap egois. Justru sebaliknya, self-love adalah sikap menghargai diri sendiri, memahami batas kemampuan, dan mengakui bahwa kita juga manusia yang bisa lelah. Bentuknya bisa sangat sederhana, memberi waktu untuk istirahat, tidak memaksakan diri, atau menghindari kebiasaan membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Yang kedua, kita perlu menyadari bahwa kehidupan kampus punya tekanan yang sangat nyata. Menurut survei Kementerian Republik Indonesia, 6 dari 10 remaja Indonesia mengalami stres dan kecemasan akibat tekanan akademik dan sosial. Dan jadi, kalau kita sering merasa kewalahan, itu bukan merupakan kelemahan kita. Itu tanda bahwa kita adalah manusia. Self-love akan membantu kita mengelola tekanan ini dengan lebih bijak. Bukan untuk lari dari tanggung jawab, tetapi agar kita bisa menjalani semuanya tanpa harus mengorbankan kesehatan mental kita masing-masing. Yang ketiga, self-love juga memiliki dampak secara kesejahteraan sosial dan juga emosional. Dan kita memberikan afirmasi positif dan journaling, kita dapat membantu meningkatkan kesejahteraan emosional hingga 40%. Artinya dengan adanya perubahan yang kecil atau perubahan besar, kita dapat memperlakukan diri kita sendiri membawa dampak lebih dalam kehidupan kita sehari-harinya. Yang keempat, self-love juga bisa membuat kita lebih kuat dalam menghadapi stres. Ketika kita tidak bisa menghargai diri kita, tekanan akademik akan tetap ada dan selalu ada setiap saatnya. Tetapi cara kita untuk menghadapinya menjadi lebih sehat. Kita belajar memberi jeda ketika kita lelah, mengatur ekspresi, dan kemudian tetap menerima diri kita masing-masing walaupun tidak selalu sempurna. Teman-teman sekalian, perkuliahan adalah proses panjang yang penuh dengan tantangan. Kita dituntut untuk terus berkembang, tapi jangan sampai lupa bahwa tuntutan itu juga membuat kita terkadang lupa bahwa diri kita sendiri juga perlu untuk dirawat. Self-love juga bukanlah suatu alasan untuk berhenti berjuang, melainkan fondasi agar kita bisa bertahan dan melangkah dengan sehat dan juga dengan lebih baik, baik secara mental maupun secara emosional. Semoga apa yang telah saya sampaikan pada hari ini dapat menjadi sebuah pengingat bahwa mencintai diri sendiri adalah bagian penting dari perjalanan kita sebagai seorang mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman, dan semoga kita semua bisa terus menjaga kesehatan mental kita dengan lebih baik. Terima kasih.